Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim ya. Bagaimana kabar Anda semua di kesempatan kali ini? Alhamdulillah Anda sedang menyaksikan Bincang Santai bersama saya Yudi Sembiring. Nah, di kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama Ustadz Edi Suheri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, dalam perbincangan kita insya Allah kita akan membahas perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, rumah tangga, sosial dan lain sebagainya yang ada di ruang lingkup hidup umat muslim. Nah, jadi maka dari itu kita juga nggak berdua aja Pak Ustadz ya. Tentunya bersama Bapak-bapak ada lainnya. Pak Pomo, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore. Di sana juga ada Abu Noval, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sumadi, sehat Pak? Masya Allah. Nah, sahabat keluarga muslim, yang akan kita bahas yaitu tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak gitu. Saya sering ini Buya lihat di YouTube gitu kan. Ada anak yang punya prestasi masih muda tapi sudah hafiz Quran 30 juz. Ada yang juara lomba baca Quran dan banyak yang muda-muda dia berprestasi gitu. Tetapi di sisi lain saya lihat juga yang trending itu Abu, yang banyak banget gitu kan. Jadi saya lihat Buya ada yang terkenal itu justru karena hal-hal yang tidak patut dibilang prestasi gitu loh. Karena kriminal kah seperti yang akhir-akhir ini di Manado ya Buya ya, saya lihat semalam sampai membunuh gurunya karena ditegur gitu. Ada yang karena hal-hal konyol yang sepatutnya itu tidak dilakukan oleh seorang anak gitu. Kita lihat juga gini. Nah, jadi saya bingung nih. Kan semua orang tua ini Pak ya, pasti berharap anaknya ini berprestasi tadi kan. Betul. Tetapi kalau kita lihat di media-media itu ataupun juga kabar yang sering kita dengar itu justru yang tidak berprestasi ini lebih sering terdengar gitu. Gitu. Jadi yang dilema saya nih, kok bisa gitu? Ya sebenarnya banyak variabel ya, yang boleh kita sebut sebagai variabel pembentuk karakter. Yang paling menonjol saya pikir memang terkait pada yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik. Faktor genetik itu maksudnya adalah faktor keturunan. Ya. Bang Bing tahu nggak nih kenapa kita di dalam Islam itu Nabi memerintahkan laki-laki memilih perempuan yang salehah. Dilihat nasabnya juga ya. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang perempuan secara umum itu menurunkan karakter kepada anaknya. Perempuan ya, ibu itu menurunkan karakter. Kalau ibu yang soleh maka dia akan menurunkan karakter yang sifatnya baik. Tetapi beda dengan kita laki-laki. Iya. Kalau kita itu menurunkan hal-hal yang sifatnya fisikal kepada anak. Ibu menurunkan karakter seperti sifat-sifat gitu. Ya. Kalau kita fisik, jadi, warna kulit dan gitu. Betul. Jadi kalau umpamanya Bang Miring, Pak Pomo, ini Abu Noval dengan apa? Pak Sumadi. Pak Sumadi. Mau tahu gitu ya. Iya. Bahwa fisik saya ini, mancung hidung saya, ini sesuatu yang diwariskan oleh ibu ayah. Dari ayah. Iya. Badan saya yang seperti ini itu adalah fisik ayah saya secara umum. Iya. Tetapi kebaikan saya itu dibangun oleh karakter ibu. Artinya faktor psikologi berarti dari kejiwaan-kejiwaan itu Genetik lebih didominan. Mungkin lebih sifat pada hal-hal sifatnya genetik. Kalau ibu menurunkan sifat, ayah menurunkan hal-hal sifatnya fisik gitu. Fisikal. Iya, bentuk tubuh mungkin. Nah, itu variabel pertama pembentuk genetik gitu. Ya, pembentuk sikap seseorang. Iya. Nah, yang kedua tentu banyak juga dipengaruhi oleh apa ya, Pak ya? Faktor pendidikan
ya. Faktor pendidikan di keluarga. Di ruang lingkup di keluarga dulu gitu. Ya. Iya. Kemudian sekolah, ya kan. Jadi sifat dan karakter kita, keilmuan kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh apa? Sekolah kita. Bang Biring yang soleh seperti ini, ya gitulah kira-kira. Ya kan? Amin. Yang ilmunya Masya Allah seperti ini, itu dari mana tuh dibangun? Tentu banyaklah dipengaruhi oleh tempat di mana kita belajar. Iya betul. Nah, selain juga lingkungan bermain, ya di luar sekolah atau di luar rumah kita. Iya. Gitu. Nah, begitu. Berarti dua ini penting ya. Ini yang paling banyak berpengaruh. Iya, variabel-variabel itulah. Iya. Kalau gitu kayak kita ini Pak, gimana ini Bu ya? Kalau misalnya kita kan, ya maaf cakap lah, dulu kita ini orangnya ataupun istri kita dulu, misalnya permisalan nih Bu ya. Wallahu alam lah. Kita misalnya si ibu ini kurang soleh nih. Betul. Ya. Apakah udah mutlak nih anak ini nanti nggak soleh gitu? Itu takutnya. Ya. Baik. Maka seperti yang saya katakan tadi, variabel pembentuk karakter itu kan tidak tunggal ya. Tidak hanya dari warisan ibu yang lebih besar menurunkan hal-hal yang sifatnya karakter. Tetapi ada faktor pembentukan lain, ya. Apa itu? Kehidupan, kemudian interaksi di rumah tangga, ya kan. Kemudian juga pendidikan yang dia terima, lingkungan bermain, bisa jadi, ya. Seseorang yang awalnya tidak baik, tapi mungkin nggak bertanya berubah. Coba perhatikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Itu kan karakter keras Umar itu salah satunya itu kan melihat atau terbangun oleh pola kehidupan yang diciptakan tanda petik oleh ayahnya Khattab. Artinya secara genetik Umar ini berasal dari keturunan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang baik. Tapi siapa yang bisa memperhitungkan kalau Umar akhirnya menjadi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga. Dan termasuk yang paling lembut hatinya. Betul. Gitu. Berarti ada faktor lingkungan itu memberikan pengaruh, dan itu banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu kan. Iya. Jadi itu Pak Pomo. Jadi kita jangan menyerah gitu Bu ya. Iya. Kamu bandel ya, memang karena ibu kamu seperti itu, jangan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya anak ini misalnya kurang berprestasi ataupun karakternya tidak seperti yang kita inginkan, kita harus memacu dia dengan pendidikan yang kita betul. Ya. Jadi di faktor pendidikan ya. Pendidikan, lingkungan ya. Cuman sebelum dilanjutkan jadi kan ada anak berprestasi, ada yang tidak. Tapi kan bukan berarti karena anak nggak berprestasi bukan anak kita, kan nggak seperti itu. Kan gitu kan. Gitu. Atau kita berprestasi gitu. Nih, ibunya berprestasi, dia nggak berprestasi gitu. Ini nggak sesuai gen nih. Gitu. Jadi nggak selamanya gitu. Ya, artinya memang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua ketika memang anak tidak berprestasi lebih ekstra. Gitu, bukan lebih ekstra. Jadi tidak bisa terlepas dari hanya sekedar dari orang tuanya atau dari lingkungan. Tapi ketika memang anak itu diberikan atau dicoba memang tidak berprestasi, ya orang tua lebih membina gitu. Ini tugas orang tua lebih kuat lagi lebih gitu. Ekstra, ya. Ya memang yang utama ya, yang utama ya. Dari sekian variabel itu seperti variabel lingkungan ya atau faktor sekolah, variabel pendidikan dalam keluarga itu lebih besar. Ya, kita contoh saja lah ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya apa? Islam. Dia berada di dalam suci, kata orang, suci bersih. Kalau dalam teori psikologi kan ada disebut dengan teori tabula rasa, ya, bahwa anak itu seperti kapas putih katanya. Maka yang membuat dia kotor itu sesuatu yang berada di luar lingkungannya.
Kemudian seperti botol kosong, diisi apa saja dia oke gitu kan. Iya. Nah, tergantung apa yang mengisinya, apa isinya dan siapa yang mengisinya. Nah, anak juga, orang tua juga dalam hal ini, dalam hadis yang saya baca tadi, menunjukkan peran yang penting dan utama. Iya. Anak lahir dalam keadaan fitrah, suci. Iya. Tapi, fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau yang menjadikan dia sebagai majusi. Oh iya, iya. Ini cukup menarik sekali ini, sahabat keluarga muslim ya, yaitu tentang ternyata yang paling besar itu adalah keluarga, yaitu orang tua juga. Orang tua. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini.